Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Nurul Patonah dari kelas 9A. Di sini saya akan menjelaskan salah satu kerajaan yang berada di Indonesia, yaitu Kerajaan Demak. Di sini saya akan membahas 6 poin penting dari Kerajaan Demak. Yang pertama, ada sejarah berdirinya Kerajaan Demak. Yang kedua, ada letak Kerajaan Demak. Yang ketiga, ada raja-raja Kerajaan Demak. Yang keempat, ada runtuhnya Kerajaan Demak. Yang kelima, ada peninggalan Kerajaan Demak. Dan yang terakhir, yang keenam adalah peran penting Kerajaan Demak dalam penyebaran agama Islam. 1. Sejarah berdirinya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan pertama Islam di Pulau Jawa. Mulanya, Kerajaan Demak merupakan sebuah wilayah dalam kekuasaan Majapahit. Namun, setelah kerajaan besar itu runtuh, Demak melepaskan diri dari Majapahit dan menjadi sebuah kerajaan. Kerajaan Demak berdiri pada awal abad ke-16. Kerajaan tersebut didirikan oleh Raden Patah, putra mahkota Kerajaan Majapahit. 2. Letak Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Lokasinya cukup strategis karena berada di tengah jalur pelayaran di Nusantara. Demak juga memiliki pelabuhan yang besar yang membuat perekonomiannya tumbuh dengan baik. 3. Raja-raja Kerajaan Demak. 1. Raden Patah memerintah pada tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Raden Patah adalah putra Raja Majapahit yang semasa kecilnya dikenal sebagai Pangeran Jimbun. Setelah masuk Islam, ia dikenal sebagai Raden Patah dan resmi menjadi Raja Demak pada tahun 1500 Masehi dengan gelar Sultan Alam Al-Akhbar Al-Fatah. Di bawah kepemimpinannya dan dibantu oleh para wali, Demak tampil sebagai pusat penyebaran agama Islam. Daerah kekuasaannya meliputi Demak, Semarang, Tegal, Jepara, dan sekitarnya. Sebagai pusat perdagangan, Kerajaan Demak memiliki pelabuhan-pelabuhan penting seperti Jepara, Tuban, Sedayu, dan Gresik. Yang kedua adalah Pati Unus. Pati Unus memerintah pada tahun 1518 Masehi sampai 1521 Masehi. Setelah Raden Patah wafat pada tahun 1518 Masehi, kekuasaan kemudian dipegang oleh putranya, yaitu Pati Unus. Meski pemerintahannya cukup singkat, Pati Unus dikenal sebagai panglima perang yang berani dan berusaha membendung pengaruh Portugis untuk tidak sampai meluas ke Pulau Jawa. Oleh karena itu, ia mendapatkan julukan Pangeran Sabelangror. Di bawah kepemimpinannya, Pati Unus memiliki visi besar, yaitu menjadikan Demak sebagai kesultanan maritim yang besar. Pati Unus wafat pada tahun 1521 Masehi pada pertempuran Malaka. 3. Sultan Trenggono memerintah pada tahun 1521 Masehi hingga 1046 Masehi. Pati Unus wafat tanpa meninggalkan seorang putra, sehingga kekuasaan dilanjutkan oleh adiknya, yaitu Raden Trenggono yang menjadi raja yang bijaksana. Pada masa kekuasaannya, Kerajaan Demak berhasil mencapai puncak kejayaannya. Sultan Trenggono berjasa atas penyebaran Islam di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di bawah kekuasaannya, Demak mulai menguasai Sunda Kelapa dan menghalau tentara Portugis yang akan mendarat di sana pada tahun 1527 Masehi. Selain itu, ia juga berhasil menguasai Tuban pada tahun 1527 Masehi, menguasai Madiun pada tahun 1529 Masehi, Surabaya dan Pasuruan pada tahun 1527 Masehi, Malang 1545 Masehi, dan Blambangan. Sultan Trenggono gugur dalam serangannya ke Pasuruan pada tahun 1546 Masehi. Poin yang keempat adalah runtuhnya Kerajaan Demak. Keruntuhan Kerajaan Demak disebabkan oleh pemberontakan Adipati Hadiwijaya, penguasa Pajang pada tahun 1556.
Hadiwijaya semula sangat setia pada kerajaan Demak. Pemberontakan disebabkan oleh Arya Panangsang yang membunuh Sunan Prawata dan Pangeran Kaliyamat. Pemberontakan Adi Hadiwijaya menyebabkan runtuhnya kerajaan Demak menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Pajang. 5. Peninggalan Kerajaan Demak. Sebagai sebuah kerajaan yang besar, peninggalan kerajaan Demak yang masih bisa dilihat sampai saat ini salah satunya adalah Masjid Agung Demak. Masjid tersebut didirikan pada tahun 1479 Masehi oleh Raden Patah yang terletak di Kauman, Demak, Jawa Tengah. Terus ada Makam Sunan Kalijaga, terus ada Soko Guru atau Soko Tatal atau penyangga dari Masjid Agung Demak. Poin yang terakhir adalah peran penting kerajaan Demak dalam penyebaran agama Islam. Yang pertama, 1. Mendirikan pesantren adalah cara yang paling efektif dalam penyebaran agama Islam. 2. Menyebarkan dengan cara pendekatan yang baik dan tidak menggunakan unsur kepaksaan. Yang ketiga, menghilangkan perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan agama Islam. Yang keempat, memperbaiki akhlak dan moral masyarakat yang masih buruk pada saat mereka masih berpegang teguh pada agama. Yang kelima, menjadikan Islam sebagai petunjuk di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat yang benar.